Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mencoba untuk menjelaskan konsep, menjelaskan pengertian, menjelaskan fungsi dari ukuran variasi dalam statistik deskriptif. Ukuran variasi yang akan saya bahas terkait fungsinya, terkait pengertiannya adalah rata-rata simpangan. Yang kedua adalah simpangan baku. Yang ketiga adalah koefisien variasi. Pada video ini saya tidak menjelaskan bagaimana cara hitung, namun saya lebih menjelaskan secara konsep. Karena kalau menjelaskan secara cara menghitung, ini sudah banyak tutorialnya. Atau Anda bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi statistik, misalnya seperti Excel, atau misalnya bisa menggunakan SPSS, Tata, dan sebagainya. Selanjutnya, konsep dari ukuran variasi adalah kita ingin melihat sejauh mana data itu bervariasi. Misalnya di sini, ada contoh 1 dan contoh 2. Ya, contoh yang ke-7 misalnya ini ya. Contoh yang pertama, kita ingin melihat ada pasien 1 sampai pasien yang kelima. Pasien 1 rawat harinya 5 hari. Pasien 2 3 hari, pasien 4 4 hari, pasien 5 2 hari, pasien 5 6 hari. Kalau yang kasus yang lain, contoh selanjutnya adalah lama hari pasien 1 4 hari, pasien kedua 4 hari, ketiga 4 hari, keempat 4 hari, yang kelima 4 hari. Kedua-duanya dari yang pertama dan kelompok yang kedua ini memiliki rata-rata rawat inap selama 4 hari, sama-sama 4 hari. Namun dari keduanya ini memiliki perbedaan bahwa data yang pertama itu lebih bervariasi daripada data yang kedua. Begitu ya. Jadi data yang pertama lebih bervariasi, data yang kedua tidak bervariasi. Seperti itu. Ini adalah konsep dasar dari kenapa kita perlu mempelajari ukuran variasi. Kita akan mengetahui bagaimana mencari apakah data bervariasi atau tidak bervariasi. Baik. Yang pertama adalah rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan atau mean deviation itu untuk melihat seberapa jauh, ini yang saya merahin ya, seberapa jauh sebuah data itu menyimpang dari rata-ratanya. Jadi, kita ingin melihat dari rata-rata, terus karena data itu bervariasi, dia menyimpangnya berapa jauh. Ya, ini adalah fungsi dari rata-rata simpangan. Jadi, untuk rata-rata simpangan, mean deviation-nya 1,2. Berarti artinya bahwa data yang ada ini ya, itu dia menyimpang sebesar 1,2 dari nilai min-nya. Ini adalah rata-rata simpangan. Karena nilai min ya itu sama saja dia rata-rata keseluruhan. Tapi kita lihat variasinya itu seberapa jauh atau rata-ratanya menyimpangnya sejauh mana seperti itu. Terus selanjutnya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi itu untuk melihat variasi juga ya. Jika ya, jika variasinya itu besar ya, jika standar deviasinya besar, maka datanya sangat bervariasi. Ya, berbeda dengan yang sebelum tadi mean deviation, dia melihat seberapa jauh datanya itu menyimpang dari mean atau rata-rata yang sesungguhnya. Tapi kalau untuk standar deviasi, kita ingin melihat seberapa jauh datanya sangat bervariasi. Nah, jika standar deviasinya besar, ini berarti nilai yang ada itu menjauhi nilai min, ya. Atau di dalam data itu ada nilai outliers-nya.
Ya, atau data outliers itu data yang sangat besar atau yang sangat kecil. Semakin besar standar deviasi, maka datanya itu dia dianggap kurang baik. Tapi kalau standar deviasi semakin kecil, maka dia dapat dikatakan datanya lumayan baik. Seperti itu. Contoh misalnya, ini sebuah analogi. Ya, saya sebagai dosen misalnya ya, saya mengadakan ujian statistik. Di ujian statistik, saya menguji atau saya melakukan ujian pada kelas A dan kelas B. Pada kelas A, ya, datanya nilainya bervariasi dari mahasiswa. Ada yang 30, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 20, ada yang 0 katakanlah. Jadi perbedaannya sangat mencolok. Apa hasilnya? Standar deviasinya akan tinggi karena variasinya terlalu besar. Nah, ini bisa menjadi evaluasi saya bahwa saya mengajar itu apakah betul dipahami oleh mahasiswa? Ya, apakah betul dipahami oleh mahasiswa? Nah, eh, kalau misalnya ada yang sangat tinggi, sangat rendah, berarti hanya sebagian orang yang nilainya yang paham dengan materi saya, sebagian tidak paham. Nah, ini menjadi sebuah evaluasi bagi saya bahwa saya mengajar perlu dievaluasi atau saya mengajar, oh berarti ada yang buruk nih evaluasinya seperti itu. Atau yang kedua adalah ini kondisi misalnya ini nilai statistik kelas B nilainya hampir sama 80, 70, 75, 60, maka standar deviasinya akan kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa apa yang saya ajarkan hampir semuanya itu memahami. Ya seperti itu. Ya ini adalah analogi penggunaan standar deviasi dalam mengevaluasi seperti itu. Jadi semakin besar standar deviasi, maka datanya sangat bervariasi, datanya kurang baik, ya. Tapi semakin kecil standar deviasi, maka datanya dianggap dia lebih baik seperti itu. Standar deviasi yang sangat tinggi biasanya ada namanya nilai outliers. Nilai outliers itu adalah nilai pada dalam kelompok tersebut nilai yang sangat tinggi atau nilai yang sangat rendah, gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah koefisien variasi. Koefisien variasi itu untuk melihat, ya, untuk membandingkan variasi kedua kumpulan data, variasi dari kumpulan kedua populasi. Misalnya dalam sebuah laboratorium, ya ada laboratorium A dan laboratorium B. Dia itu memeriksa kadar hemoglobin, ya kadar hemoglobin darah pada laboratorium tersebut. Pada laboratorium 1 didapatkan 11,5, 12, 11,8, 13,1, 12,6. Pada laboratorium yang kedua 12,4, 12,1, 12,0, 12,5, 12,2. Nah, ternyata ya setelah dihitung koefisien variasinya, ya ini rumusnya, ya, namun saya tidak membahas masalah rumusnya, maka didapatkan koefisien variasi pada laboratorium 1 itu 0,05 atau 5%. Nah, sedangkan koefisien variasi pada laboratorium yang kedua itu 2% atau 0,02. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan di laboratorium 1 ini lebih bervariasi. Jadi kalau koefisien nya besar, maka dia lebih bervariasi daripada di laboratorium yang kedua. Laboratorium yang kedua koefisien variasinya 2%. Nah, hal ini menuntun ya atau ini menjadi sebuah bahan evaluasi pada perbaikan cara pemeriksaan ya agar variabilitasnya kecil. Jadi di laboratorium yang pertama ini perlu dievaluasi ya. Kenapa kok dia sangat bervariasi begitu. Jadi ini yang harus menjadi evaluasi begitu. Ini adalah fungsi dari koefisien variasi. Jadi laboratorium yang kedua dianggap dia lebih bagus ya cara menghitungnya atau cara pengambilan datanya gitu kadar hemoglobin gitu ya. Nah, untuk pengukuran
COV atau koefisien variasi, maka Anda harus menghitung dari simpang baku dan seterusnya. Baik, mungkin sekian video pada sesi ini. Untuk cara penghitungan dan sebagainya akan saya jelaskan mungkin di video-video yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya untuk memahami fungsi-fungsi atau statistik deskriptif yang sering digunakan. Biasanya standar deviasi itu sering digunakan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.